Shalom God Lovers. Semoga semua saudara, dimanapun saudara mengikuti tayangan ini, semua dalam keadaan sehat-sehat. Amin ya. Dan perlindungan berkat Tuhan ada buat saudara. Ini adalah bagian dari 3 tayangan series yang kita buat dengan tema Amanat Agung. Kalau pertama, bagaimana membaca amanat agung. Yang kedua, soal pemuridan. Yang ketiga adalah soal Injil yang hidup. Kita akan baca sekali lagi amanat agung dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah Pareotentes, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah, baptizontes, mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah didaskontes mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu, kata Tuhan Yesus, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan cuma dengar dan membaca, tapi juga merenungkan dan menghidupinya. Haleluya. Melalui 2 tayangan yang terdahulu, saudara, kita sudah mengetahui kenapa kita bahas amanat agung dalam 3 seri ini. Karena seringkali dalam keadaan hidup modern hari-hari ini, banyak orang lebih fokus kepada dirinya sendiri dibandingkan dengan melayani Tuhan dan kehendaknya dalam hidupnya ataupun memberkati orang lain sekitarnya. Apa-apa untuk dirinya sendiri, bahkan dia melayani sebenarnya bukan melayani Tuhan, tapi melayani dirinya sendiri. Kalau jadi usher, pinginnya semua orang kasih apresiasi, wah bagus loh kamu asyirnya, senyumnya bagus. Kalau nggak dikasih apresiasi, sebel. Itu tanda-tandanya bahwa kita melayani untuk diri sendiri. Karena waktu nggak dikasih apresiasi, marah. Ada yang singers pinginnya dijadwal terus. Kenapa? Karena dia pingin kelihatan. Dengar ya saudara, kita sudah mengerti dalam 2 kali kesempatan bahwa kita nggak mau seperti itu. Kita mau melayani Tuhan karena Tuhan yang terlebih dahulu melayani kita. Sehingga hari ini kita mengabarkan kasih Tuhan kemana-mana dengan cara memuridkan orang lain. Haleluya. Dalam keteladanan kita, dalam kehidupan kita, itu yang kita mau tuju. Bukan untuk kepentingan kita, tapi kepentingan kerajaan Allah dan untuk melayani sesama kita.
Untuk mempertahankan gimana? Nah, ini yang perlu, saudara. Di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita, di tengah kehidupan pemuridan, saudara, yang sudah kita bahas di pertemuan kedua, siapa yang harus hidup di sana yang terlebih utama? Injil, saudara. Injil Kristus harus menjadi sentral, menjadi hidup di tengah pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Maksudnya ini, saudara. Kalau kita melakukan pemuridan, proses pemuridan itu sendiri, dengar ya, mungkin agak sedikit bertentangan dengan pertemuan kedua, seakan-akan nih. Tapi dengar, saat kita melakukan pemuridan, yang utama di tengah pemuridan kita adalah menghidupi Injil. Pemuritannya nggak utama, menghidupi Injilnya itu loh. Ya. Karena pemuridan kita adalah respon kita terhadap menghidupi Injil. Contoh misalnya ya, ada kelompok nih, saya pernah ketemu satu kelompok pemuritan. Wah, tiba-tiba ada orang baru mau masuk. Mereka bilang gini, sorry, kita udah pas nih kelompoknya. Kami nggak mau orang baru. Kami udah kompak banget. Kami udah tahu satu dengan yang lain. Mungkin ada kelompok sel, kelompok kecil saudara, juga begitu. Oh, udah kompak, udah nyaman. Kita nggak bisa tambah orang baru. Saudara, coba cek deh. Injil justru pingin kita mengabarkan kabar sukacita untuk orang lain. Kok kita orang masuk baru kita tolak? Lucu ini, saudara. Artinya jangan-jangan yang menjadi Tuhan atas kita bukan Yesus di tengah pemuritan kita. Yang menjadi Tuhan di tengah pemuritan kita justru kenyamanan kita. Wah, kita harus bertobat kan ya, saudara. Dalam menjalankan amanat agung yang menjadi sentral haruslah Injil itu sendiri. Bukan metodenya, bukan sistemnya, Injil Allah itu. Haleluya. Pastikan juga yang kedua bahwa apa yang kita buat, kelompok pemuritan saudara, mengerjakan amanat agung, sistemnya, dengar ya saudara, merupakan pintu gerbang dan ujung tombak dari kegiatan rohani kita. Haleluya. Dia bukan hanya sekedar mengisi kegiatan. Saya tahu ada dulu di gereja nih ya saudara, orang datang ke gereja, tiba-tiba ada pengerjanya datang dan bilang gini, Bapak, Ibu baru ya? Iya, kami baru. Biasa, zaman dulu ya, diajak pelayanan. Pak, Ibu ikut pelayanan. Oh ya, pelayanan apa? Kata yang baru datang. Orangnya mulai nawarin ya, Bapak bisa jadi asyir. Oh, saya orangnya malu. Bapak mungkin bisa jadi singer gitu ya. Oh enggak, suara saya fals misalnya nih. Pimpin doa. Saya belum deh, yang gitu enggak deh. Doa, jadi anggota doa. Saya belum punya waktu. Kalau ditawarin gitu kan kadang-kadang ada orang yang takut ya saudara. Tapi dengar, jawaban pengerjanya kemudian menjadi gini. Oh, kalau semuanya enggak, gini Pak. Bagaimana kalau ikut kelompok sel aja? Bagaimana kalau ikut kelompok kecil kami? Menurut saya, dia menjadikan kelompok sel sebagai penutup pintu belakang. Semuanya nggak bisa, masuklah di kelompok sel. Kelompok sel menjadi alternatif terakhir. Amanat agung menjadi hal yang terakhir. Kenapa saya menyamakan kelompok sel dengan penginjilan jadi sama? Karena ayat yang kita baca jelas, pemuritan disertai penginjilan. Penginjilan tanpa pemuritan mandul, saudara. Ini jadi satu kesatuan. Hari ini saya berdoa, amanat agung menjadi ujung tombak di kita. Orang baru datang langsung kelompok selnya datang, ajak gabung. Justru di tengah kelompok sel lah mereka menemukan Kristus dan menemukan hati untuk melayani Tuhan lebih lagi. Amin. Yes. Hari ini ada dua hal yang kita bahas, bahwa metode nggak segalanya, yang segalanya harusnya Injil Allah yang hidup di tengah kita. Yang kedua, amanat agung harus menjadi ujung tombak, bukan penutup pintu belakang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Dalam 3 kali kesempatan kami berbicara tentang amanat agung dan segala sesuatu yang berhubungan di dalamnya. Pemuridan, penginjilan. Bapa, terima kasih. Aku berdoa Tuhan untuk setiap kami yang merenungkan firman ini. Kami menjadi orang percaya yang makin melakukan amanat agung dengan semangat, dengan berapi-api, sebab kami tahu Engkau Allah kami yang sudah terlebih dahulu mengerjakannya di dalam kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Jangan lupa bagikan link video ini, God Lovers, untuk teman-teman saudara, rekanmu, orang yang kita kenal, biar mereka juga memperoleh berkat-Nya. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati.